ya Pak Ucok, yang memahami persoalan ini secara holistik, di mana kemudian kita harus memahami persoalan hari ini dengan sejak putusan MK itu tadi, apakah masih meyakini bahwa ini persoalan hanya persoalan teknis saja, tidak ada grand design, itu kemudian yang akhirnya membuat diyakini oleh tim TPN tadi bahwa ini sebetulnya ada hubungannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya, Pak Ucok. Iya, kalau saya pikir sih kalau soal, sekali lagi posisi saya, menurut saya ya, soal teknologinya saya setuju. Malah kan kita berharap bahwa itu teknologinya makin baik semakin cepat gitu. Memang, tapi koreksi saya kalau di undang-undangnya memang yang dihitung kan yang manual. Jadi itu makanya kenapa di Jaga Pemilu kita relawan kita tuh di kecamatan, karena nanti di situ yang peluang bisa ada perubahan kayak begitu loh. Kalau si rekap ini, dan kita sudah memutuskan tadi di kantor, pagi-pagi tadi beberapa jam lalu mengatakan bahwa ya si rekap oke dilihat, tapi sekarang kita fokus di kecamatan, karena itu besok kalau nggak salah ya, udah mulai penghitungannya. Jadi itu yang juga harus diperhatikan. Kalau soal apa namanya pencoblosan, itu saya pikir itu kan tinggal finalnya aja lah. Kalau pertandingan itu udah pertandingan finalnya. Tapi sebelumnya kan ada latihan, proses-proses panjang itu yang saya bilang itu sudah mulai banyak kanehan-kanehan. Nah itu juga yang kedua, menurut temuan itu kan juga banyak KPPS-nya. Saya nggak bisa menghakimi, menjudge bahwa KPPS-nya terlibat atau gimana bagian dari itu apa enggak. Tapi ya kita lihat bahwa dari si rekap dan apa namanya kepusingan baru itu ngurusin si rekap, misalnya saya alami sendiri gitu. Itu kan menjadi indikasi bahwa konsentrasi dari KPPS ini juga terganggu di situ. Saya nggak tahu, belum bisa memutuskan bagaimana big picture-nya, tapi persoalannya adalah bahwa ini adalah fakta, makanya tadi mungkin protes dari paslon 03, tim 03 mengatakan bahwa harus dicek C1-nya lagi kayak begitu. Ini itu sama seperti kita bilang itu bahwa satu apa namanya teknologi itu penting, karena ini psikologi publik kan. Psikologi publik yang lagi menanti data, kalau nggak ada itu pun juga repot kita. Yang kedua buat kami penjaga pemilu dan di Bawaslu mengatakan tahun ini juga paling banyak loh, 158 pemantau pemilu di tingkat nasional. Di tahun 2019 cuma 130-an. Jadi itu makin meningkat, itu kan menjadi indikasi bahwa kita juga masyarakat udah sangat punya apa ya, kayak alarm gitu untuk mengawasi pemilu kali ini. Dan harusnya orang-orang yang ingin melakukan kecurangan juga semakin takut dong. Harusnya semakin takut. Makanya tuh saya nggak tahu ya, ini masih kesimpulan sementara bahwa di pencoblosan itu kemungkinan masyarakat memang mencoblos. Cuman bagaimana mobilisasi orang ke sana, juga bagaimana KPPS itu mungkin tadi ada yang terlibat, saya nggak bisa menjudge itu, tapi bahwa persoalan KPPS itu aja menurut pengamatan kami data Jaga Pemilu itu memang itu paling tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.